saya merasakan kebangkitan komunis sejak beberapa tahun yang lalu. Tadi sudah disampaikan oleh adik satu, sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah, sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu masa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya di dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan, Pak. Saya contohkan satu. Sebentar, Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Ya, disingkat, Pak. Kan ya. Sudah 1:30 ini. Betul. Sedikit saya minta waktunya, Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi, saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau memanggil menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik, Pak. Baik, Pak. Disingkat, Pak. Ya. Sudah artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman, Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk TAP MPR agar komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini. Ya. Pak, terkait intoleransi dan radikalisme, sikap daripada Trimata sendiri belum? Pada prinsipnya, politik kami tidak berpolitik, tetapi kami politiknya adalah politik negara, sama dengan doktrinnya Tentara Nasional Indonesia. Politik kami adalah politik negara. Apapun yang bersifat merongrong kedaulatan negara, maka kami bersama penegak kedaulatan negara, yaitu aparat TNI, kami lakukan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu, bahkan mungkin kami satu-satunya komponen cadangan yang paling siap menghadapi perang kalau negara membutuhkan. Sudah saatnya TNI anak rakyat, ingat sabta margamu. Pancasila berdaulat, bangsa selamat. TNI bersama rakyat, negara kuat. Tidak dirusak Pancasila, tidak dikuasai komunis. Ya. Ya. Dapat semuanya? Ya. Jadi saya bilang sama mereka, saya tidak akan menggadaikan bangsa saya, Bang. Betul. Iya, merah putih harus tuh. Kata sandinya? Video. Bagasi dulu terus turun, jangan kau. Oh siap. Atau dulu, Bang.
Enggak, beliau nggak apa-apa. Oh, beliau di dalam aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang ini, hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, seperti biasa, Divisi Humas Polri akan menyampaikan siaran pers tentang situasi Kamtimas. Yang pertama, mengenai penangkapan Ruslan Buton. Menindaklanjuti laporan polisi nomor 271 tanggal 22 Mei 2020 bahwa benar pada Kamis 28 Mei 2020 pukul 10.30 tim Bareskrim Polri dan Polda Sultra juga dibantu Polres Buton telah melakukan penangkapan terhadap tersangka RB di wilayah Kecamatan Wabula, Kecamatan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan barang bukti satu buah handphone milik tersangka dan KTP. Dari hasil pemeriksaan tersangka mengakui benar bahwa suara rekaman yang beredar di media sosial adalah milik tersangka yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020 dengan menggunakan handphone milik tersangka yang didistribusikan ke dalam grup WA Serdadu Ekstrim Matra. Pendalaman tentang peran RB akan dilanjutkan oleh penyidik Bareskrim Polri setelah TSK tiba di Jakarta. TSK pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang OHP dilapis dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 207 KUHP dapat dipidana dengan penjara 2 tahun.